Dari kasus kematian satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara, polisi mengungkap cara pelaku meracuni anggota keluarganya. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan, sebelum meracuni korban, pelaku membuat para korban tertidur dengan membakar zat. Saat penemuan korban, pelaku ditemukan di kamar mandi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Hasil otopsi menunjukkan kadar racun dalam tubuh korban di atas batas wajar. Si pelaku membuat korban ini tertidur pulas dulu dalam kondisi lemas dengan membakar beberapa zat. Setelah itu dengan ramuan yang ada kemarin disampaikan, kami menyampaikan dari hasil lapor ya, bahwa hasil lapor ada pestisida atau yang lebih dikenal dengan racun tikus. Ini diracik oleh pelaku, dan dokter forensik juga menjelaskan pada saat dilakukan otopsi di lambung dan dalam kadar tubuh terdapat kandungan pestisida racun tikus ini yang dalam batas di luar kewajaran. Penyebab kematian satu keluarga di rumah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Polisi memastikan kasus keracunan yang menewaskan 3 orang sekeluarga itu merupakan pembunuhan berencana dan dilakukan anak korban. Satu bulan berlalu, misteri kematian satu keluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Dalang di balik tragedi ini tidak lain adalah Abdullah Shauki Jamaluddin, salah satu anak korban. Dendam jadi motif. Pelaku merasa kerap diperlakukan berbeda oleh sang ibu. Pria 22 tahun itu meracuni ibu dan 2 saudaranya hingga tewas. Berdasarkan hasil penyelidikan, anak korban yang terbaring lemas di kamar mandi saat kejadian adalah pelaku pembunuhan. Hal ini terkuak setelah penyidik memeriksa Shauki secara lebih intensif. Pelaku mengakui perbuatannya telah meracuni ibu dan saudaranya hingga tewas menggunakan racun tikus. Atas hasil pemeriksaan dari pelapor, dokter, dan juga bukti toksikologi serta hasil pemeriksaan saksi, hasil pengamatan kami berdasarkan dalam bukti lainnya, sehingga kami menetapkan saudara S sebagai pelaku atau tersangka dari perkara peristiwa kebakaran tersebut, di mana saudara S memang dengan sengaja meracun ke 3 korban itu. Kamis malam 1 Januari 2026, pelaku meracik racun di sebuah panci berisi air teh. Saat melihat ibu dan saudara kandungnya terkapar lemas, pelaku mencekoki teh beracun ke mulut para korban. Dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati memastikan ketiga korban tewas tidak mengalami kekerasan. Kematian ketiga korban disebabkan zat kimia beracun yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah melebihi batas toleransi. Di dalam lambung terdapat cairan warna kecoklatan, dapat didapatkan badan berdarah, dan bau yang sangat menyengat ketika isi lambung atau lambung dibuka. Didapatkan sebuah kematian akibat senyawa kimia atau zat yang tidak lazim masuk ke dalam tubuh yang melebihi batas toleransi dalam tubuh yang mengakibatkan korban tersebut mati lemas. Psikolog anak, remaja, dan keluarga Sani Budiantini menilai pelaku sudah lama menaruh kecewa dan tidak bisa diungkapkan. Biasanya pelaku tidak melihat keluarga sebagai hubungan darah tetapi penderitaan. Saya yakin ketika seseorang bisa berkomunikasi, mengutarakan kekecewaannya mungkin atau ketidakfairan yang diterima mungkin, itu bisa membuat amarah seseorang itu bisa mereda begitu. Makanya saya mengharapkan sekali memang hubungan atau komunikasi antar keluarga itu harus ditingkatkan. Sebenarnya ini untuk tidak terjadinya akumulasi amarah atau emosi negatif yang bisa memuncak dan bisa menimbulkan perilaku yang agresif. Akibat perbuatan ini, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Tim Liputan Kompas TV.